Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Buat yang baru bergabung, kenalin nama aku Desi. Buat yang udah lama ngikutin channel ini, halo, kita ketemu lagi. Makasih banyak udah mau klik video ini. Di kesempatan kali ini, aku mau bikin Book Tag Awards untuk buku-buku bacaan aku di tahun 2022 kemarin. Aku tuh tadinya mau bikin book awards gitu kan. Kemarin aku nonton beberapa booktuber luar dan juga dalam negeri bikin book awards gitu kan, untuk rekap bacaan-bacaan mereka di tahun 2022. Dan yang aku lihat awards yang mereka buat itu rata-rata kategorinya sama, cuma ada perbedaan sedikit aja. Dan aku pikir mungkin memang harusnya seperti itu yang namanya book awards gitu ya. Karena aku juga kebetulan lumayan baru juga di dunia perbuktuban ini gitu ya. Jadi aku juga baru tahu. Jadi awards yang mereka buat itu kategorinya ada banyak. Setiap genrenya itu dipilih buku the best-nya gitu ya. Jadi kategorinya ada best romance, best thriller, best fiction, dan pokoknya ada dipilih satu yang terbaik dari setiap genrenya. Nah, aku tuh tadinya mau bikin book awards kayak gitu. Tapi masalahnya adalah buku bacaan yang aku baca di tahun 2022 kemarin itu nggak terlalu beragam gitu genrenya. Nah, jadinya aku nggak bisa buat awards kayak mereka gitu. Tapi aku pengen bikin semacam rekap juga untuk bacaan aku di tahun 2022 kemarin. Makanya akhirnya aku bikin video ini. Rada mirip-mirip sih sama video book awards gitu, cuma mungkin kategorinya nggak terlalu banyak yang menyertakan genre gitu. Jadi mungkin lebih ke kategori teknisnya ya, atau apa ya istilahnya. Kalian tonton aja deh supaya tahu maksud aku apa. Dan karena di tahun 2023 ini aku niatnya memang pengen baca buku dengan genre yang lebih beragam. Jadi nanti tahun depan aku mungkin baru bisa bikin awards kayak yang dibikin sama booktuber yang lain. Jadi inilah dia Day Story 2022 Book Tag Awards. Buku pertama yang aku baca di tahun 2022 adalah buku yang aku reread sebetulnya, yaitu buku Harry Potter yang kelima yang terjemahannya Harry Potter dan Order Phoenix. Aku baca ulang buku ini sebetulnya nggak ada alasan spesial sih, hanya karena memang waktu itu di awal tahun itu aku pengen aja baca ulang buku yang bikin emotional distress ini. Untuk buku terakhir yang aku baca di tahun 2022 sebetulnya adalah ketiga buku ini. Cuma karena ketiga buku ini kayaknya nggak bisa dikategorikan sebagai buku bacaan ya. Jadi secara teknis buku terakhir yang aku baca adalah buku Alice's Adventures in Wonderland karyanya Lewis Carroll. Aku udah pernah bahas di video Desember wrap up kemarin. Alasan aku baca buku ini yang pertama adalah karena pengen ikutan challenge komunitas review buku, dimana kita challenge-nya di bulan Desember adalah mereview buku dengan judul 4 kata. Lalu alasan kedua adalah karena memang aku pengen banget baca buku ini dari dulu, karena aku suka banget sama filmnya. Dan aku udah bikin book versus movie reviewnya, nanti akan tayang di pertengahan atau akhir Januari. Ditunggu ya. Buku yang paling tebal yang aku baca di tahun 2022 adalah buku ini sih sebetulnya, Harry Potter yang kelima. Ini kan 1200 halaman ya. Tapi ini kan reread ya, atau baca ulang kan. Kalau buku yang barunya, buku ini sih, Hitam 2045 karyanya Henry Manampiring, tebalnya 562 halaman. Buku paling tipis pasti jatuhnya ke salah satu bukunya Ko Mun Yeong karena memang tipis-tipis ya. Dan yang paling tipis di antara kelima ini adalah ketiga buku ini karena isinya sama, ada 24 halaman.
Buku termahal mungkin jatuh ke keempat buku ini ya. Aku nggak bisa pilih salah satunya, soalnya aku belinya sepaket gitu kan. Ini adalah buku Harry Potter ilustrasinya Jim Kay. Aku beli keempat buku ini dengan harga 880.000 sepaket gini ya. Jadi aku nggak tahu harga asli satuannya berapa karena di tokonya juga nggak dijual satuan. Jadi ya ini yang termahal pastinya karena dia udah sepaket gitu. Kalau buku termurah udah pasti buku The Journeys 2 ini yang aku dapet di eventnya Pacar Merah dengan harga 5.000 aja. Buku yang aku dapat secara gratis di tahun 2022 ada 3 buku. Yang pertama adalah buku The Rest of Us Just Live Here karyanya Patrick Ness. Ini aku dapat bukunya dari giveaway. Terus buku ini Kami Bukan Generasi Bacot karyanya J.S. Hayren. Aku dapat dari penerbit Bukune karena udah berpartisipasi dalam diskusi buku hitam 2045 di acaranya Pacar Merah. Terus satu lagi buku Pasta Kacang Merah karyanya Durian Sukegawa. Ini aku dapat dari acara The Great Book Gifting Parade yang diadakan sama The Medti Book Club. Buku yang di luar ekspektasi. Oke, yang pertama yang positif dulu ya, yaitu 2 buku ini. Ini tuh 2 buku langsung gak apa-apa ya, soalnya ini tuh series gitu dari penulis yang sama, yaitu buku Shine dan Bright karyanya Jessica Jung. Ceritanya sebetulnya bisa dibilang cukup standar sih ya. Walaupun menariknya ceritanya tuh diambil dari sudut pandang seorang K-pop idol. Tapi yang bikin aku merasa buku ini di luar ekspektasi adalah karena aku gak nyangka aja Jessica bisa menulis sebagus ini gitu. Detail review untuk kedua buku ini bisa kalian tonton di situ, atau kalian kalau mau nontonnya nanti aku taruh linknya di description box ya. Terus kalau yang di luar ekspektasi tapi yang negatifnya, sorry to say, bukunya Jong Woo-yeol yang berjudul Who Are You. Ekspektasi aku cukup tinggi sih sebetulnya sama buku ini. Dan walaupun aku suka sama ilustrasi-ilustrasi di dalam bukunya, tapi tetap aja ternyata bukunya not my cup of tea, jadi aku nggak terlalu berkesan ketika baca buku ini. Buku yang dibaca dalam sekali duduk ada beberapa sih. Tahun 2022 kemarin aku ada baca bukunya Ko Moon-young yang dari drama It's Okay to Not Be Okay. Total 5 buku ini aku beres baca dalam waktu kurang dari 5 menit deh kayaknya. Karena ceritanya memang pendek-pendek dan isinya ada ilustrasinya juga, makanya bacanya pasti cepet banget. Terus ada juga bukunya Terelie yang judulnya About Friends. Ini juga buku ilustrasi, isinya adalah kutipan-kutipan terkenal Terelie tentang persahabatan. Terus ada juga buku Broken Home, An Inspiring Life Journey karyanya Rutami Anissa. Ini juga ilustrasi juga. Terus bukunya J.K. Rowling yang judulnya Very Good Life sama ilustrasi juga. Emang pasti cepet sih ya kalau baca buku ilustrasi mah ya kan. Nah, selain buku-buku ilustrasi, aku juga baca keempat buku My Stupid Boss ini dalam sekali duduk aja. Mungkin ada 1-2 buku di selang pergi mandi atau makan ya. Tapi intinya ya aku selesai baca buku ini langsung gitu ya, nggak sampai dibesokin bacanya. Buku yang butuh waktu lama untuk dibaca kayaknya jatuh ke buku My Stupid Boss yang kelima ini ya. Jadi kalau buku My Stupid Boss yang ke-1 sampai ke-4 ini kan aku bacanya cepet ya. Terus ada juga buku My Stupid Boss yang Fan Stories sama Favorite Stories ini kira-kira 2-3 harian lah aku bacanya. Nah pas baca buku yang kelima ini aku rada loading sih. Entah karena aku udah baca buku 1 sampai ke-4-nya ini ditambah buku tambahan ini langsung gitu kan, nggak berhenti dulu gitu ya, makanya mungkin bosen gitu, atau mungkin karena memang aku tuh ngerasa buku yang kelima ini tuh ceritanya nggak selucu buku-buku sebelumnya gitu loh. Jadinya aku nggak inget aku baca buku ini kayaknya ada deh 4-5 harian, lama banget emang. Terus pas tiap lanjut baca tuh pasti loading dulu gitu, nginget-nginget sebelumnya tuh ceritanya tuh sampai mana gitu. Buku dengan rating 5 bintang, wah ada beberapa sih.
Ketiga buku Harry Potter ini aku baca ulang kemarin pas di awal 2022 dan sampai saat ini aku kasih ketiga buku ini rating 5 bintang. Aku nanti bakal bikin book versus movie reviewnya sih, dan dalam kasus buku ke-1 dan buku ketiga yang udah aku bikin book versus movie reviewnya, rating aku berubah dari 5 bintang jadi 4, sekian, pokoknya di bawah 5 bintang gitu ya. Dan karena ketiga buku ini belum aku bikin book versus movie reviewnya, jadi di tahun 2022 kemarin mereka ini dapatnya 5 bintang. Terus buku-bukunya Ko Mun Young ini juga sama, aku kasih mereka rating 5 bintang karena walaupun ceritanya ada beberapa yang terlalu gelap gitu ya buat jadi bacaan anak, tapi aku suka banget sih sama kelima buku ini. Terus ada buku baca buku ini Jika Engkau Ingin Berubah, ini juga aku kasih 5 bintang. Dan terakhir bukunya J.K. Rowling yang Petualangan Jack dan Piggy Natal juga sama, aku kasih rating 5 bintang juga. Buku dengan rating terendah di 2022, kalau aku ada 2 buku ini dua-duanya adalah buku lama yang aku beli sekitar tahun 2011 sampai 2013an. Aku baru baca di tahun 2022 kemarin dan ternyata nggak berkesan sih buat aku. Walaupun memang aku inget dulu beli kedua buku ini tuh karena aku suka sama cerita-cerita komedi romantis gitu ya. Tapi itu dulu. Sekarang aku nggak terlalu enjoy baca cerita-cerita semacam itu. Mungkin kalau aku baca buku ini dulu pas pertama kali beli, aku mungkin akan kasih rating yang lebih tinggi. Tapi kalau sekarang entah kenapa aku malah nganggap jokes-jokes yang ada di dalam buku ini tuh kayak garing aja gitu. Tapi ini adalah pendapat pribadi ya, setiap orang kan pasti beda-beda ya, siapa tahu kalau kalian yang baca, kalian malah akan suka. Tapi yang jelas kedua buku ini dapat rating terendah di tahun 2022 kemarin, ratingnya ada di 2,5 atau 2,7, aku lupa, pokoknya di bawah 3 aja ratingnya. Buku yang membuat kecewa. Kecewa di sini bukan kecewa yang gimana-gimana ya. Mungkin lebih merujuk ke yang tadi kali ya, yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Dan untuk kategori ini, aku akan pilih bukunya Koo Hae-sun yang judulnya Tango. Aku inget dulu buku ini tuh sempet rada jadi perbincangan kan di Korea sana. Dan aku pikir bukunya mungkin memang bagus banget gitu. Tapi ternyata pas aku baca, menurut aku narasinya tuh rada aneh sih ya. Rada beda gitu. Walaupun secara keseluruhan aku bisa paham si ceritanya tuh mau dibawa kemana gitu ya. Tapi cara penyampaiannya tuh rada unik gitu ya. Konfliknya tuh kurang, terus aku juga kurang bisa merasakan emosi si tokoh utamanya. Kebetulan ceritanya kan diambil dari sudut pandang si tokoh utamanya kan. Terus aku juga kurang bisa membayangkan gitu adegan-adegan yang diceritakan sama penulis. Jadi ya a little disappointed. Buku yang bikin nangis. Nah, di tahun 2022 kemarin aku ada 2 buku yang bikin aku nangis, yaitu buku Laut Bercerita dan buku Petualangan Jack dan Piggy Natal. Dan kedua buku ini bikin aku nangis dengan cara yang beda jauh sebetulnya. Kalau Petualangan Jack dan Piggy Natal ini bikin nangisnya karena sedih dan terharu gitu ya. Nah, kalau yang Laut Bercerita ini nangisnya karena babak belur. Ya sedih, ya kecewa, marah, kesel, ngerasa nggak adil gitu ya, campur aduk pokoknya. Sebetulnya buku Harry Potter yang kelima yang aku reread ini juga bikin aku nangis sih pas dulu aku pertama kali baca gitu ya. Tapi pas aku reread di tahun 2022 kemarin, karena udah hafal mati sama ceritanya, jadi nggak sampai bikin nangis lagi pas kemarin aku baca ulang. Buku yang ingin aku baca lagi dari awal jatuh ke buku ini, Petualangan Jack dan Piggy Natal. Karena seru banget, jadi mungkin akan aku baca lagi nanti di akhir tahun ini. Aku ada 2 buku yang aku harap akan dibuat filmnya. Yang pertama adalah bukunya Terelie yang judulnya Pulang. Ini pasti seru banget kalau dibuat filmnya, soalnya banyak adegan actionnya gitu kan. Aku sekarang bukunya nggak ada, soalnya lagi dipinjem sama sepupu aku. Terus satu lagi buku Petualangan Jack dan Piggy Natal.
Nah, kalau buku yang ini aku berharap dibuat film animasinya ya. Karena di bukunya tuh kan dilengkapi sama ilustrasi ya. Jadi aku udah bisa bayangin gitu. Nanti filmnya bakal kayak gimana gitu. Jadi aku bener-bener berharap buku ini bakal dibuat versi filmnya. Buku terbaik. Nah, ini adalah kategori yang terakhir. Aku nggak bisa pilih satu sih ya untuk buku terbaik. Aku akan pilih 3 karena 3 buku ini menurut aku seri lah ya. Menurut aku untuk dijadikan buku terbaik. Walaupun ratingnya mungkin bukan 5 bintang, tapi aku pilih ketiga buku ini untuk dijadikan rekomendasi untuk kalian baca. Yang pertama adalah buku Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Buku ini genrenya fiksi sejarah, jadi cerita fiksi yang terinspirasi dari sejarah nyata penculikan para aktivis dan mahasiswa Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Menurut aku buku ini menarik banget karena setelah baca buku ini, jujur aja aku jadi kepo sama peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi di Indonesia di tahun 1998 itu. Dan aku akan rekomendasikan kalian untuk baca buku ini juga. Lalu yang kedua adalah buku Bright karyanya Jessica Jung. Tadi aku udah bilang di bagian awal bahwa buku ini sebetulnya punya cerita yang standar sih ya. Tapi yang membuat aku merasa buku ini adalah buku terbaik yang aku baca di tahun 2022 adalah fakta bahwa Jessica bisa menulis sebagus ini. Yang menurut aku butuh apresiasi. Dan walaupun buku ini pernah menjadi sebuah kontroversi di Korea Selatan, tapi aku akan tetap rekomendasikan buat kalian, terutama buat kalian yang suka sama K-pop atau sekedar pengen tahu gitu kenyataan di balik gemerlapnya dunia K-pop. Dan buku yang terakhir yang menurut aku terbaik yang aku baca di tahun 2022 adalah buku Hitam 2045 karyanya Henry Manampiring. Alasan aku memilih buku ini sebagai salah satu bacaan terbaik aku di tahun 2022 adalah karena buku ini adalah buku bergenre distopia karangan penulis Indonesia pertama yang aku baca. Lalu alasan yang kedua adalah karena buku ini adalah fiksi pertamanya Kak Henry Manampiring. Dan ceritanya menarik banget dan seru banget pokoknya. Bukunya tuh bersetting di Indonesia tahun 2044 sampai 2045. Dan yang uniknya di buku ini juga diceritakan beberapa kejadian yang terjadi di tahun 2020-an. Dan ternyata beberapa kejadian yang ada di dalam cerita buku ini ada yang benar-benar terjadi di negara kita sekarang gitu. Padahal buku ini kan duluan terbit ya. Jadi seolah buku ini tuh malah jadi kayak semacam prediksi gitu kan. Tapi jangan sampai sih. Soalnya ngeri banget kalau sampai cerita di buku ini benar-benar kejadian gitu. Pokoknya seru banget deh ceritanya. Jadi aku rekomendasikan buku ini buat kalian baca. Nah, itu dia guys, The Story 2022 Book Tag Awards. Nanti untuk tahun 2023, aku akan tambahkan beberapa kategori lagi kayaknya ya. Yang penting banyakin baca dulu aja. Kalau kalian mau bikin awards yang sama kayak video ini, feel free. Aku juga kepo sama buku-buku pilihan kalian. Siapa tahu nanti bisa aku masukin ke dalam wishlist. Tidak. Makasih banyak udah nonton ya. Ketemu lagi di video aku yang lain. See you.